Bocah kecil yang baru berusia 8 tahun ini, mengambil botol setiap hari setiap pulang sekolah. Dan teman-teman sekelasnya, sering membuli dan menghinanya, dan menjulukinya, anak usang. Kepala sekolahnya juga tidak mengerti, orang tua macam apa, membiarkan anak sekecil itu, memungut sampah di jalan. Jadi gurunya mengikutinya diam-diam ke rumahnya. Semua yang dia lihat, guru ini terkejut. Ini diadaptasi dari kejadian nyata, menyentuh banyak orang, mengubah perspektif orang banyak tentang kehidupan. Nama anak kecil ini adalah Jiabao. Ketika dia berusia 2 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Ayahnya selalu membawanya kemana-mana. Ayahnya lalu punya pacar. Jiabao memanggilnya Bibi Lan. Karena ibunya meninggal karena sakit, mereka memiliki banyak hutang ketika ibunya masuk rumah sakit. Maka dari itu ayahnya memutuskan pergi bekerja paruh waktu, ingin melunasi hutangnya secepat mungkin. Ayahnya pergi, Bibi Lan yang mengurus Jiabao. Hubungan Jiabao dan Bibi Lan juga sangat bagus. Menganggapnya seperti anak sendiri. Jiabao juga menghargai usaha Bibi Lan. Karena ini, teman sekelasnya tidak mengejek dia anak tanpa ibu. Agar bisa melunasi hutang itu, Bibi Lan juga membuka warung di pinggir jalan setiap hari. Tapi selalu bertemu. Preman-preman meminta biaya untuk keamanan di daerah itu. Preman-preman meminta biaya untuk keamanan di daerah itu. Menghasilkan sedikit uang. Sering dibuli. Bibi Lan berusaha menghindari. Datang lagi preman-preman itu membawa senjata. Mengemasi barang-barangnya lalu lari dengan cepat. Dalam kepanikannya, dia menerima telepon itu. Ini dari rumah sakit. Ayah Jiabao mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Dia bergegas mencari Jiabao. Biarkan Bibi membantu merawat anak itu. Kemudian membeli tiket. Bergegas ke rumah sakit. Dokter mengatakan kepadanya bahwa ada kecelakaan. Setelah diselamatkan, dia tidak lagi dalam bahaya. Bibi Lan itu datang ke kamarnya. Setelah melihat ayah Jiabao, tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Dia ingin bersama pria ini, menjalani hidup yang bahagia bersama. Tinggal menunggu dia pulang dari kerja. Kamu bisa melewatinya sendiri. Tapi semua ini hancur dengan sekejap. Dokter melihatnya terlalu sedih, bawa dia keluar dari kamarnya. Kemudian berbicara tentang kondisi pria itu secara rinci. Karena cedera kepalanya sangat serius. Mungkin hanya berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Pemilik tambang tempat bekerja itu juga kabur. Dia masih berhutang lebih dari 10,000 untuk biayanya. Bibi Lan mendengar ini, langsung jatuh ke lantai. Tidak bisa mempercayai 10,000 yuan. Dia bahkan tidak dapat menghasilkan 1000 yuan di rumah. Untungnya, dokter ini adalah orang baik, mengurangi semua biaya pengobatannya, dan memberinya mereka sebuah kursi roda. Bibi Lan menelepon Bibi Jiabao, berbicara tentang situasi ini, dan menyuruhnya pulang pada malam hari. Hujan deras di malam hari. Jiabao diberitahu bahwa ayahnya akan kembali. Dia sangat senang. Dia bahkan langsung keluar tanpa membawa payung. Sakit kaki bibinya sangat serius. Lebih terasa sakit saat hujan. Jatuh ke tanah tidak dapat berdiri. Di tengah-tengah hujan lebat, mendorong ayah Jiabao pulang. Dalam sebuah keluarga, penyandang utamanya telah jatuh. Semua ini akan terjadi. Tapi semua itu hancur karena ini. Wanita yang sama sedang berjuang. Bibi Lan menggunakan semua kekuatannya, membawa ayah Jiabao ke dalam rumah. Bibi itu kembali ke anak itu. Jiabao berbaring di tubuh ayahnya, terus menanyakan ada apa. Kenapa tidak berbicara apa-apa? Jiabao saat ini tidak tahu apa yang terjadi. Ayahnya berusaha keras untuk berbicara, tapi tidak dapat berkata apa-apa. Seluruh keluarga membutuhkan dukungannya. Tapi sekarang semua orang di keluarga. Tapi dia harus menjaganya. Pria berbaring di tempat tidur saat ini. Seharusnya saat dia sakit. Di hari-hari berikutnya, Bibi Lan sering membawa Jiabao ke pasar sayur. Ajari dia cara mendapatkan harga murah. Ajari cara memijat ayahnya di malam hari. Menyuruhnya untuk sering memindahkan ayahnya. Jika tidak, dia akan mendapatkan pembusukan di punggungnya. Di larut malam, Bibi Lan menulis surat perpisahan. Faktanya, dia juga seorang wanita yang berjuang. Ketika kedua anaknya masih sangat kecil, suaminya meninggal. Dia ingin membantu ayah Jiabao melunasi hutangnya. Bawa kedua anak itu bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang utuh. Tapi semua itu dihancurkan oleh takdir yang kejam. Pria itu sebenarnya tidak tidur, tapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Diam-diam menanggungnya kepergian wanita itu.
Di pagi hari Jiabao melihat surat yang ditinggalkan. Surat itu mengatakan bahwa Bibi Lan meminta maaf. Dia sendiri masih memiliki 2 anak. Benar-benar tidak dapat tinggal. Semoga bisa memaafkan. Tapi Jiabao masih sangat muda. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Bibi Lan. Dia pergi ke sekolah dengan tasnya. Ayah yang di rumah sendiri menjadi beban bagi seluruh keluarga. Dia tidak dapat menerima semua ini. Dia ingin menelan handuk bantal dan mengakhiri hidupnya. Untungnya, bibi itu tiba tepat waktu, menyelamatkannya. Tapi bibinya harus merawat kakek yang berbaring di tempat tidur. Jadi tugas penting merawat ayah jatuh ke Jiabao. Seperti ini, Jiabao akan selalu terlambat ke sekolah. Selalu menjadi yang pertama waktu pulang sekolah. Buru-buru untuk pulang untuk memasakkan ayahnya makanan.